Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di seluruh area gedung Glodok Plaza yang terbakar pada Rabu malam kemarin. Petugas juga masih melakukan pencarian para korban yang terdata hilang. Terdata sebanyak 4 jenazah telah ditemukan, dengan 3 jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan 1 jenazah lagi masih berada di dalam gedung. Data korban hilang yang diperoleh tim Damkar DKI Jakarta bahwa 13 orang dilaporkan hilang dan belum diketahui apakah keempat korban tewas yang ditemukan termasuk ke dalam 13 orang yang dinyatakan hilang. Korban tewas sebanyak 4 orang ditemukan keberadaannya di tangga darurat, akses jalan keluar gedung, satu lainnya di ruang kantor yang tertimpa reruntuhan bangunan. Petugas damkar juga kini masih berupaya memaksimalkan pemadaman sampai dengan dinyatakan aman dan menelusuri kembali dengan mencari korban susulan dari total laporan kehilangan. Ini kita upaya pemadaman, pendinginan, dan pencarian atau penyisiran korban, lapor korban tetap kita lakukan karena mendekati pukul 00 ini masih update terbaru ada 13 orang atau 13 jiwa yang dinyatakan belum diketemukan, namun yang 4 sudah kita temukan, yang 3 evakuasi, 1 belum. Jadi masih 9 jiwa lagi kemungkinan yang masih terjebak di dalam bangunan demikian. Pak, ini untuk kondisi ditemukan itu ketiban runtuhan itu atau bagaimana Pak tadi saat evakuasi? Ya, betul sekali. Jadi saya informasikan di lantai 7, 8, 9 semua atap kerangka yang terbuat dari baja itu semua runtuh. Jadi rata di lantai dasar zat-zat ini kita temukan satu memang posisinya di tangga darurat dan mudah kita evakuasi, yang 2 juga mendekati akses jalan keluar, yang 1 ini posisinya di dalam office kantor gitu. Jadi tertimpa oleh reruntuhan material dari baja. Pak, itu yang membuat 1 jenazah ini belum dievakuasi. Betul sekali. Jadi kita untuk menuju ke lokasi itu perlu kita melakukan akses bukaan menuju ke sana. Jadi kita anggota pasukan pun akan kesulitan menuju ke lokasi itu karena memang 1 asap masih tebal, keduanya halangan rintangan dari material-material baja ini yang dari reruntuhan atap itu sangat sulit untuk kita menjangkau ke lokasi itu. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kebakaran Glodok Plaza, kami sudah terhubung dengan Kristanti Yosefa yang saat ini berada di sana. Selamat pagi Kristanti, bagaimana kondisi terkini di sana? Apa fakta-fakta terbaru yang ditemukan pagi ini? Ya baik Hijul dan juga pemirsa, sampai sejauh ini di tempat kebakaran di Glodok Plaza ini sampai sejauh ini pihak pemadam kebakaran masih tengah melakukan berbagai upaya proses pemadaman, pendinginan dan juga melakukan proses evakuasi atau penyisiran korban-korban yang dilaporkan hilang. Yang terbaru Hijul dan juga pemirsa, ini 1 lagi korban bertambah dilaporkan hilang seperti itu, sehingga dari total yang ada ini sudah ada total 14 orang yang dilaporkan hilang sampai sejauh ini. Baru saja tadi 1 bertambah sekitar pukul 2 malam waktu Indonesia Barat, bertambah lagi 1 korban yang dilaporkan hilang di posko pemadam kebakaran di Glodok Plaza seperti itu. Dari 14 total korban hilang ini pemirsa, sekitar 4 diantaranya ini memang sudah berhasil ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran, di mana kalau 3 ini sudah berhasil dievakuasi atau diturunkan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. 1 lagi ini memang masih berada atau terjebak di dalam seperti itu, tepatnya di salah satu office room. Mengingat memang pemirsa proses evakuasi atau proses penurunan jenazah ini cukup
sulit untuk dilakukan pihak dari pemadam kebakaran karena banyaknya reruntuhan baja yang ada di dalam seperti itu, dan juga asap tebal yang memang masih berada di dalam gedung dan masih sampai sejauh ini berusaha untuk dipadamkan oleh pihak dari pemadam kebakaran. Sampai sejauh ini memang pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat yakni Joko Susilo, ini menyatakan kalau proses pemadaman dan juga pendinginan ini masih akan terus dilakukan. Kami juga melihat mereka mengerahkan satu unit truk smoke removal atau penghilang asap seperti itu yang digunakan untuk menghilangkan asap di dalam gedung, mengingat karena memang menggunakan teknologi thermal. Ini diketahui bahwa di dalam ini memang masih panas hawanya sekitar 200 derajat menggunakan teknologi thermal seperti itu. Dan selain mengerahkan satu unit truk smoke removal, juga dikerahkan sejumlah unit smoke removal lainnya menggunakan alat portable seperti itu. Adapun proses penyisiran dan juga proses pemadaman yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran ini, pemirsa, memang difokuskan di gedung kiri seperti itu, di lantai 7, 8, dan 9, mengingat ini merupakan indikasi awal pertama kali munculnya api begitu, berdasarkan penuturan juga dari Joko Susilo. Dan kemudian di lantai 7, 8, dan 9 ini atau di gedung kiri ini sudah sekitar 80% proses pemadaman dan juga penyisiran korban dilakukan seperti itu. Sementara itu di gedung sebelah kanan, di mana ini merupakan gedung yang terdampak karena api ini merambat dari gedung kiri menuju ke gedung sebelah kanan, ini juga proses penyisiran dan juga pemadaman masih dilakukan. Kendati demikian, pihak dari pemadam kebakaran ini menyatakan bahwa fokus dari evakuasi, fokus dari penyisiran ini lebih banyak memang dilakukan di lantai 7, 8, dan 9, khususnya di tempat akses jalan keluar dan juga di tangga darurat, mengingat berdasarkan korban-korban yang sudah ditemukan sebelumnya oleh pihak dari pemadam kebakaran, ini memang ketiga diantaranya ini ditemukan di tempat akses tangga darurat dan juga akses jalan keluar, sehingga pihak dari pemadam kebakaran ini menyatakan bahwa memang ada indikasi korban ini sempat melakukan penyelamatan diri meskipun sampai akhirnya terjebak api seperti itu. Dan juga pemirsa, pihak dari pemadam kebakaran ini juga menyatakan kalau memang mengingat proses pendinginan dan juga pemadaman ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti seperti itu, sehingga pihaknya ini melakukan strategi untuk melakukan rolling petugas, dan di mana ini memang sudah ada juga, kalau kami melihat ini banyak dari petugas pemadam kebakaran yang tampak beristirahat juga karena kelelahan di sini, sehingga memang ini dilakukan proses rotasi seperti itu untuk mengawal jalannya proses pemadaman dan juga pendinginan yang sampai sejauh ini masih tengah berlangsung seperti itu. Dan juga selain melakukan penyisiran dan juga melakukan evakuasi di dalam, pihak dari pemadam kebakaran ini juga terus berkomunikasi seperti itu dengan pengelola gedung atau pemilik dari gedung untuk mengetahui lantai-lantai dan keperluannya untuk apa, mengingat penyebab dari terjadinya api atau awal mula kebakaran ini juga masih tengah diselidiki oleh pihak dari pemadam kebakaran, sehingga masih belum dapat dipastikan apa yang menjadi penyebab dari kebakaran saat ini. Namun tim investigasi dari pihak pemadam kebakaran ini sudah tiba tadi, pemirsa, atau kemarin tepatnya. Kendati demikian, meskipun begitu, karena di dalam masih tampak banyaknya puing-puing reruntuhan yang masih belum berhasil dibuka atau melakukan bukaan seperti itu, dan juga masih tebalnya asap yang ada di dalam, ini pihak tim investigasi masih belum dapat untuk mengakses lantai-lantai yang menjadi indikasi awal terjadinya api, yaitu di lantai 7, 8, dan 9, sehingga jika pemadaman ini juga sudah 100% selesai dilakukan, nantinya pihak tim investigasi ini akan datang kembali untuk melakukan atau menginvestigasi apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kebakaran. Sementara itu, Hijul dan juga pemirsa, proses pemadaman pendinginan masih juga terus dilakukan, dan pihak pemadam kebakaran juga
melakukan berbagai upaya untuk memastikan agar tidak terjadi penyalaan atau adanya titik-titik api yang masih tersembunyi seperti itu. Sementara demikian Hijul dan juga pemirsa, bertambah lagi 1 korban yang dilaporkan hilang sehingga saat ini totalnya ada 14 orang. Kami kembalikan pada Anda di studio. Ya, Kristanti, lalu bagaimana, apakah sudah terkonfirmasi identitas 4 jenazah ini termasuk dari data orang-orang yang dilaporkan hilang? Ya, baik Hijul dan juga pemirsa, kalau berdasarkan penuturan tadi yang disampaikan juga oleh Joko Susilo ini menyatakan kalau memang dari ke-14 korban yang dilaporkan hilang ini memang 3 diantaranya ini sudah berhasil dievakuasi dan 1 lagi masih terjebak di dalam, sehingga sekitar masih ada 10 korban lainnya yang masih berusaha untuk disisir atau dicari oleh pihak dari pemadam kebakaran. Namun dari ketiga korban atau ketiga jiwa yang sudah dievakuasi dan saat ini tengah berada di RS Polri Kramat Jati, ini memang berdasarkan penyampaian yang disampaikan tadi oleh Joko Susilo ini menyatakan bahwa sudah tidak lagi dapat dikenali korban-korban yang ditemukan, begitu sehingga pihak dari tim pemadam kebakaran sendiri ini akhirnya menyerahkan juga ke pihak dari RS Polri Kramat Jati. Pihak tim Inavis ini juga menyatakan kalau sudah tidak dapat dikenali lagi identitas dari para korban yang ditemukan, sehingga kemudian ini nantinya akan diserahkan ke pihak dari dokter Polri untuk diketahui DNA dari para korban yang ditemukan itu sehingga dapat dikenali identitasnya. Kalau berdasarkan penuturan ini memang keempatnya ini adalah dari ke-14 korban yang dilaporkan hilang. Kendati demikian tidak dapat dipastikan siapa-siapa saja identitas satu persatu dari ketiga yang sudah berhasil dievakuasi, mengingat jasad ini sudah dalam keadaan yang sudah tidak dapat dievakuasi lagi, sehingga memang pihak dari pemadam kebakaran ini menyatakan akan menyerahkan ke dokter untuk selanjutnya dapat di tes DNA-nya untuk mengetahui siapa-siapa sajakah identitas dari para korban tersebut. Saat ini pemirsa sudah tampak juga unit pemadam kebakaran yang tiba lagi pemirsa pada pagi hari ini, mengingat kalau berdasarkan penuturan dari Joko Susilo ini menyatakan bahwa tim ini terus dilakukan rotasi seperti itu. Kalau tim yang sudah berjaga dari kemarin pagi sampai pada malam hari ini nantinya akan digantikan pada pagi hari ini. Dan dia juga menyatakan kalau proses pemadaman dan juga pendinginan ini akan dioptimalkan pada hari ini, mengingat cuaca yang juga sudah cerah seperti itu, atau hari yang sudah cerah, sehingga akan diupayakan untuk dioptimalkan dan akan dioptimalkan untuk dapat diselesaikan pada hari ini. Kendati demikian, proses penyisiran atau evakuasi jenazah ini akan terus dilakukan hingga nantinya dapat ditemukan. Hijul. Ya, Kristanti, untuk 1 jenazah yang tadi Anda katakan masih terjebak, apa kendala yang diterima oleh pihak damkar untuk mengevakuasi? Ya, Hijul dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pemaparan tadi yang disampaikan oleh Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, yakni Joko Susilo, ini menyatakan memang satu hal yang menjadi kendala bagi pemadam kebakaran, sulitnya atau hambatan yang ditemui dalam proses evakuasi korban, khususnya 1 orang korban yang masih ditemukan terjebak di dalam gedung, ini adalah karena reruntuhan yang ada di lantai 789 ini memang yang terbuat dari baja ini semua runtuh hingga ke lantai dasar seperti itu, sehingga ini menyulitkan pihak pemadam kebakaran untuk melakukan bukaan atau melakukan penyisiran kepada korban-korban yang masih belum ditemukan. Dan selain itu juga korban yang berada di dalam atau yang masih terjebak di dalam ini, 1 korban yang belum dievakuasi ini terletak di dalam office room seperti itu, sehingga ini cukup menyulitkan juga bagi pihak pemadam kebakaran, mengingat juga di gedung Plaza Glodok ini terdapat banyak sekat, sehingga pihak dari pemadam kebakaran ini juga masih berusaha untuk melakukan bukaan-bukaan khususnya di tempat-tempat yang memang masih terkunci begitu. Dan tadi pihak dari pemadam kebakaran juga menyatakan
Kalau di lantai 7, 8, dan 9 ini nantinya akan dibuka semua seperti itu, namun demikian kondisi reruntuhan ini menyebabkan sulitnya akses menuju ke sana. Selain sulitnya akses karena reruntuhan yang begitu banyak, puing-puing yang begitu banyak, pemirsa, ini juga asap ini masih sangat tebal di dalam. Kalau berdasarkan teknologi thermal yang digunakan oleh pihak pemadam kebakaran, ini bahkan mencapai 200 derajat Celcius seperti itu. Sehingga proses pemadaman ini masih terus berjalan, proses pendinginan masih terus berjalan, supaya nantinya jika sudah dapat dipastikan tidak ada lagi titik-titik api yang tersembunyi dan asap ini juga berhasil dihilangkan dengan menggunakan teknologi smoke removal, ini nantinya pihak dari pemadam kebakaran dapat lebih leluasa untuk menyisir tempat-tempat yang diduga ini ada beberapa korban yang ada di dalam, sehingga memang reruntuhan yang cukup banyak, reruntuhan baja yang cukup banyak, selain itu juga asap yang masih tebal, ini cukup menyulitkan bagi pihak pemadam kebakaran untuk melakukan penyisiran terhadap korban-korban yang akan dievakuasi atau jiwa-jiwa yang dilaporkan hilang sampai sejauh ini di posko pemadam kebakaran Hijol. Baik, Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Taman Sari, Jakarta Barat. Terima kasih.